friends, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku mau bahas seputar tentang KP atau keratosis pilaris. Nah, aku di sini juga akan memberikan saran-saran sekaligus review beberapa produk yang menurut aku ini punya pengaruh buat KP, karena memang dari beberapa KP ini itu sendiri susah ya untuk disembuhkan, karena memang dari beberapa yang aku baca, kemudian pengalaman dari orang-orang yang punya KP juga emang susah untuk disembuhkan, hanya bisa diminimalisir. Nah, di sini aku sendiri punya penyakit. Sebenarnya KP ini bukan penyakit ya, hanya saja sebuah kelainan yang dimiliki oleh beberapa orang di Indonesia dan cukup besar juga skalanya. Ketika aku coba baca di Google, teman-teman juga bisa baca-baca nanti, atau aku taruh seputar infonya nanti di kolom deskripsi. Nah, yang pertama aku mau ngasih dulu apa sih sebenarnya keratosis pilaris itu. Nah, jadi keratosis pilaris atau KP ini adalah penyakit kulit yang ditandai dengan bentol-bentol kecil seperti beruntusan yang bisa membuat kulit kasar sehingga terasa seperti ayam. Dan biasanya warnanya itu kemerahan, nanti akan berubah menjadi hitam, atau awal munculnya itu ada jadi kayak bintik-bintik putih, kayak mirip milea, tapi bukan milea ya, tapi itu kayak kalau dipencet itu bakal keluar putihnya, dan nanti itu akan memerah dan kemudian menjadi hitam. Kalau jadi teman-teman saran juga yang mungkin punya KP atau punya kondisi kulit semacam ini, jadi jangan dipencet ya, lebih baik kalian memberikan beberapa produk atau treatment buat KP ini supaya nggak terlalu parah juga. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan apa yang menyebabkan keratosis pilaris ini? Sekali lagi ini bukan penyakit ya, karena aku baca juga nggak menular juga. Jadi buat teman-teman nih atau teman kalian atau mungkin teman aku sendiri, karena aku sendiri juga punya KP, tenang teman-teman, karena nggak menular ya. Sorry, salfok di belakangku ada kaleng nisin wafer, aku tadi lupa untuk pindahin. Oke, aku juga memberikan beberapa penjelasan lagi bahwa KP atau keratosis pilaris ini merupakan defek keratinisasi pada folikel rambut ekresotik, yang mana ujung dari folikel itu terisi dan juga tersumbat yang membuat kulit tampak terasa seperti kulit ayam. Nah, intinya ini adalah lapisan kulit kalian. Kemudian di sini ada lapisan apa? Folikel atau rambut yang bakal tumbuh, tapi ini nggak bisa. Jadi akhirnya rambut ini hanya mengendap di sini, akhirnya menyebabkan benjolan atau menyebabkan KP itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan KP? KP itu terjadi karena yang pertama adalah faktor genetik, kemudian kebanyakan menyerang kepada perempuan, kemudian juga bisa juga faktor makanan ya. Aku sendiri juga kurang paham, tapi sejauh ini yang aku tahu itu mungkin saja bisa buat teman-teman yang kelebihan protein, karena aku sendiri juga orang yang kelebihan protein, makanya aku juga mengidap salah satu KP ini, dan itu udah aku alami sejak kurang lebih when I was elementary school, sejak aku sekolah dasar atau aku SD. Karena dulu mikirnya ini apaan sih, ini mungkin kayak alergi biasa, karena orang tuaku juga ngira kayak biasa aja, ya udahlah, mungkin nanti dengan seiring berjalannya waktu bakalan sembuh. Tapi ternyata makin parah and it is become worse, so make me so brave. Jadi aku mencoba beberapa treatment dan juga aku mencoba beberapa faktor-faktor, maupun aku coba apa sih produk-produk yang cocok buat KP ini gitu. Nah, salah satu kulitnya nanti kulit aku bakalan taruh di sini, karena aku nggak mau menunjukkan juga. Intinya aku ada KP di lengan atas, ada juga di bagian paha aku. Nah, itu bener-bener menjadi buruk seiring berjalannya waktu, sampai buat aku kayak merasa insecure. Jadi teman-teman, karena aku terus insecure, aku juga kalian nggak ngalahin berarti kita nggak bisa bersyukur ya apa yang kadang kalau kita orang ini aku insecure karena ini, pasti beberapa orang bilang kayak kamu nggak bersyukur sih, lihat yang lain yang lebih dari kamu. Menurut aku ya itu insecure atau tipe apa ya, memang orang beda dengan orang yang insecure ada KP. Oke, jadi aku nggak nyalain juga teman-teman buat kalian yang merasa insecure karena keratosis pilaris, karena aku juga insecure sendiri karena kayak membunuh mental secara tidak langsung juga. Oke lah, langsung aja kita ke inti dari video ini, yaitu pertama aku mau ngasih saran dulu buat teman-teman yang ingin meminimalisir KP kalian. Kalian jangan langsung pakai produk yang intinya exfoliation aja. Contohnya adalah menggunakan AHA dan juga salicylic acid yang katanya diklaim bisa untuk meminimalisir dari KP ini. Nah, kalian juga harus kayak ada base buat kulit kalian atau dasar supaya kulit kalian itu nggak makin kering. Salah satunya adalah contohnya adalah penggunaan body wash yang extra moisturize. Nah, di sini dari beberapa body wash maupun sabun yang aku gunakan, yang benar-benar menurut aku ini punya sedikit efek lah, sedikit banyaknya efek buat mereda dari KP ini. Yaitu ada yang pertama, aku taruh di sini gambarnya, yaitu dari body wash
Royal Jelly and Sunflower Goat Milk Shower Cream Extra Moisturizing, atau ini adalah gambarnya. Untuk harganya kurang lebih 50.000. Ini aku dulu beli di Shopee. Ini udah dapet 1000 ml atau setara dengan 1 liter. Ini benar-benar extra moisturize. Intinya yang awalnya KP ku itu kayak kering, kayak kasar banget, ini bisa lebih, intinya adalah lebih halus gitu loh teman-teman. Kemudian untuk waktu pemakaian sabunnya ini tuh cukup licin, karena di video aku sebelumnya juga aku bilang, kemudian aku juga coba cari di beberapa artikel di internet juga bilang kalau sabun licin itu lebih bisa moisturize daripada sabun yang langsung, intinya adalah langsung keset gitu ya. Nah, aku bakal taruh semua link produk-produk yang aku rekomendasiin di kolom deskripsi. Kemudian yang kedua yaitu ada dari serum. Sebelum aku ke body wash, aku mau review dulu. Ini adalah serum yang aku pakai buat KP ku. Sebenarnya ini adalah serum pertama yang aku coba buat KP, yaitu Wonder Serum Exfoliation Serum by Sugarpot. Untuk harganya kurang lebih 90.000. Nanti aku taruh juga linknya. Ini ada kandungan 5% atau 10% AHA gitu kalau nggak salah. Cuman karena aku orang yang kurang cocok dengan AHA, akhirnya juga aku saat penggunaan ini juga kurang cocok. KP aku juga semakin menghitam gitu ya. Tapi buat teman-teman yang kalian memang cocok dengan produk yang mengandung AHA, kalian juga wajib pakai produk ini karena ini mengandung 10% AHA, 10 atau 5%, nanti aku betulin ya di kolom deskripsi karena boxnya juga hilang, udah cukup lama dan aku juga udah pakai kurang lebih 3/4 dari botolnya. Untuk pemakaiannya sendiri 1-2 kali dalam seminggu karena emang kandungan AHA-nya itu tinggi dan juga mudah iritasi juga ke kulit. Sebenarnya ini adalah produk untuk ketiak, cuma karena di beberapa komentar mereka yang punya KP itu menggunakan ini bisa lebih meminimalisirnya, jadi aku coba. Jadi coba-coba aja. Kalau memang buat teman-teman yang nggak tahan dengan AHA, mending nggak usah pakai. Tapi teman-teman yang cocok dengan AHA, cobalah. Ya bisa wasabilah buat kalian coba-coba juga ya. Jadi isi dari Sugarpot ini kental kayak putih gitu ya. Tapi menurut aku ini tuh cepet meresap meskipun kental teman-teman. Nah kayak gini langsung aku apply. Oke, lanjut aja langsung ke produk yang kedua. Produk yang kedua yaitu Vaseline. Ini mudah banget ditemukan, Vaseline coklat, atau aku bacain ya. Namanya ini Vaseline Insensitive Care Cocoa Radiant with Pure Cocoa Butter. Ini tuh bagus banget buat KP. Sebenarnya ini kalau untuk aku coba beberapa dicari di artikel juga, ini masih kayak belum banyak yang, maksudnya adalah belum banyak yang pakai buat memang benar-benar buat KP. Tapi aku sempat nemu di salah satu komen di sosial media yang itu dia itu bilang kalau dia pakai ini dan juga KP-nya itu bisa getting better gitu ya. Dan aku coba praktekin juga, dan ini menurut aku bukan eksfoliasi tapi lebih ke menghaluskan dari KP itu aja. Jadi kayak ya mirip-mirip dengan body wash yang extra moisturizer, ini tuh memberikan efek yang lebih lembab buat kulit kita. Tapi kalau memang kalian bener-bener ingin meminimalisir dari bintik-bintik atau benjol-benjolan dari KP, itu kalian lebih baik menggunakan serum tadi Sugarpot itu. Ini bisa juga buat ditambahin setelah serum atau misalnya diselang-seling juga boleh. Kayak gitu ya teman-teman. Karena bentar aku bacain juga di sini, aku juga sempet juga cari tahu informasi soal butter ya. Dimana. Wait. Kayaknya hilang. Nanti aku coba taruh aja di kolom komentar ya atau deskripsi supaya teman-teman itu paham. Tapi intinya ini worth it buat KP. Untuk isinya itu kayak gini tuh. Dan ini juga mudah ditemukan, banyak di Indomaret atau mall-mall dan juga lain sebagainya. Jadi kayak dalamnya itu ada coklat-coklatnya sedikit, dan juga untuk harum. Baunya ini tuh bau apa ya? Bau manis gitu loh, bau kokoa. Beda dengan Sugarpot. Kalau Sugarpot ini baunya lebih ke yang The Ordinary warna ungu itu. Aku nggak tahu apa variannya, aku lupa. The Ordinary intinya adalah sama AHA-nya kayaknya. Ini juga baunya seperti itu. Next, produk terakhir yaitu produk yang benar-benar menurut aku ini worth it. Itu adalah CeraVe SA Lotion for Bumpy Skin Exfoliation and Moisturizer while helping to restore the protective skin barrier. Jadi ini mengandung salicylic acid yang cukup tinggi, dan menurut aku ini worth it karena di beberapa social media maupun di beberapa artikel yang aku coba, mereka juga banyak yang menyarankan CeraVe.
Tapi menurut aku sebelum aku menggunakan SA lotion dari CeraVe ini, aku menggunakan SA cream dari CeraVe juga, yang menurut aku jauh lebih worth it lah buat KP ya, karena menurut aku ini lebih ke KP yang masih baru-baru. Kalau aku kan udah dari lama, udah dari SD itu, atau kalian yang punya KP yang lebih dari 10 tahun, mending kalian pakai SA cream. Nanti aku taruh di sini gambarnya SA cream. Itu bentuknya kayak bundar atau di pot gitu lah ya, kayak gini. Kalau ini kan kayak bisa kayak gini kan, karena lebih ke lotion. Kalau dari segi tekstur, kalau SA cream itu lebih kental, sedangkan kalau dari SA lotion itu lebih cair dan juga easy to blend kayak gini. Kalau untuk harganya, ini aku kemarin beli kurang lebih 350, nanti aku cantumin linknya, dan ini worth it banget. Sebenarnya kalau misalnya ini bisa digunakan setiap hari ya, mungkin teman-teman bisa gunakan 1 atau sampai 2 kali sehari. Tapi ketika aku coba pakai saat pagi dan juga malam, tapi malah kayak nggak ngefek. Aku lebih ngefek kalau aku pakai 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Mungkin karena kulit tiap orang juga beda-beda ya. Intinya ini cocok buat keratosis pilaris. Dan juga tambahan buat teman-teman yang punya KP, kalian jangan terlalu sering banyak men-scrub atau scrubnya itu ngawur, karena KP juga ada tipe kulit yang nggak bisa dikasarin. Ataupun kalau kalian mau scrub itu, kalian pilihlah scrub yang intinya yang lembut, nggak terlalu kasar banget. Dan juga jangan kayak sampai seminggu 2 kali nge-scrub atau sampai seminggu 3 kali nge-scrub, karena itu akan memperparah kondisi kalian. Karena aku sendiri pernah scrub kulit aku di bagian KP, itu malah bikin tambah merah dan juga malah memburuk. Tapi kalau misalnya aku scrub misalnya 2 minggu sekali, karena aku sendiri juga takut gara-gara KP itu sendiri, itu jauh lebih baik daripada lebih seminggu sekali untuk melakukan scrub kayak gitu teman-teman ya. Kemudian mungkin segini dulu aja ya review tentang produk KP buat kalian. Next time kalau misalnya aku ada update kondisi terbaru atau mungkin produk terbaru yang cocok buat KP, aku bakal langsung buatin video. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian langsung aja tulis di kolom komentar, atau kalian juga berdiskusi di kolom komentar, karena aku juga suka banget berdiskusi di beberapa channel YouTube lainnya. Okay, thank you for your attention and thank you for watching my video. Hope you like this. Have a nice day all.